Seringkali pelatih sepak bola diibaratkan bak seorang arsitek. Arsitek sendiri hakikatnya adalah profesi yang berkutat pada perencanaan pembangunan sesuatu bentuk yang butuh pemikiran dan perhitungan yang matang. Dan biasanya sentuhan si arsitek tersebut akan menjadi ciri khas dalam karya yang dihasilkan. Persis seperti pelatih, bagaimana ia harus meramu dengan matang apa yang harus diaplikasikan si pemain di lapangan. Dan tahu tidak, biasanya pelatih yang berkarakter, sentuhannya akan jadi ciri khas dan secara tak disadari berpengaruh pada perkembangan sepak bola dunia. Misal, Johan Cruyff. Masih ingat pepatah Cruyff tentang sepak bola itu sederhana, namun memainkan sepak bola dengan sederhana itu sangatlah sulit. Menurut Cruyff, sepak bola tak seharusnya pakem begitu-begitu saja. Dulu pada tahun 60-an, gaya main sepak bola hanya itu-itu saja. Umpan lambung, bertahan dengan libero, maupun mengandalkan skill pemain. Posisi pemain di lapangan juga hanya terpaku dalam satu area saja. Hal itulah yang kemudian didobrak oleh pemuda Amsterdam itu. Dimulai di Piala Dunia 1974, di ajang tersebut Cruyff di sesi latihan menyuruh rekan-rekannya untuk bermain menguasai bola, tak terpaku di satu posisi, dan terus menekan lawan dengan cara menyerang total. Dengan cara mainnya yang di luar pakem itu, The Orange saat itu benar-benar jadi buah bibir dunia. Diklaimlah kemudian gaya tersebut dengan istilah total football. Johan Cruyff memang telah meninggalkan kita semua. Namun warisan pemikiran serta revolusinya masih menjadi suatu hal yang sangat berarti dalam perkembangan dunia sepak bola modern hingga saat ini. Di Italia, perkembangan sepak bola mereka identik dengan seni bertahannya. Helenio Herrera, pelatih Inter Milan era 70-an adalah biang kerok seni bertahan Grendel ala negeri Pisa yang dijuluki Catenaccio. Catenaccio sejatinya adalah kunci agar lawan susah menembus pertahanan. Itulah filosofi yang diciptakan pelatih Argentina tersebut yang kemudian beken di seantero dunia. Namun dalam perkembangannya, tak jarang filosofi itu dibangkang oleh orang Italia sendiri. Arrigo Sacchi contohnya, ialah sang revolusioner pendobrak Catenaccio. Taktik Sacchi ketika melatih AC Milan dengan mengadopsi pakem 4-4-2 berhasil menghancurkan sistem libero yang sangat identik dengan taktik Catenaccio. Dengan taktik baru Sacchi tersebut, Rossoneri terbukti diantarkannya meraih banyak prestasi. Namun ketika ia gagal membawa gaya itu di timnas Italia pada Piala Dunia 1994, ia pun dikecam oleh sebagian publik sepak bola Italia. Sacchi dianggap seorang pembangkang, Catenaccio yang gagal total. Namun bagaimanapun Sacchi telah membuka mata publik sepak bola negeri Pisa bahwa ada loh taktik lain selain Catenaccio. Masih dari Italia, masih ingat euforia rakyat Italia ketika meraih Euro 2020 lalu? Melihat Gli Azzurri bermain seperti bukan Gli Azzurri yang banyak orang kenal. Italia bermain dengan gaya menyerang dan atraktif di bawah arahan Roberto Mancini. Roberto Mancini juga bisa dikatakan sang pendobrak Catenaccio. Ia mendobrak tradisi sepak bola Italia dengan cara penguasaan bola dan menyerang. Bekal pengalaman melatih di klub-klub luar Italia bikin Mancini lebih melek soal ide sepak bola modern. Ia bisa melepaskan diri dari dogma Catenaccio semata. Iya, Roberto Mancini adalah sosok Arrigo Sacchi jilid 2. Ia berhasil membuka mata publik sepak bola Italia bahwa dengan cara yang lebih atraktif, Gli Azzurri juga bisa meraih prestasi. Catenaccio itu adalah kata-kata yang indah. Saya orang Italia dan kami menang banyak lewat gaya tersebut. Itulah salah satu kalimat terkenal yang keluar dari mulut pelatih berambut putih Carlo Ancelotti. Meski Ancelotti sering dianggap pelatih miskin taktik yang hanya bertahan dan mengandalkan serangan balik, namun mantan pelatih AC Milan itu boleh dikatakan sebagai bapaknya Catenaccio modern. Artinya,
ia tidak semata-mata mendobrak Catenaccio, namun memoles dengan beberapa sentuhan baru. Catenaccio modern ala Ancelotti sebenarnya sudah terlihat ketika melatih AC Milan di awal 2000-an. Penciptaan varian baru Catenaccio dengan formasi pohon Natal 4-3-2-1 maupun segitiga berlian 4-3-1-2 cenderung unik. Pemanfaatan playmaker yang kreatif di format tersebut juga jadi hasanah baru bagi perkembangan sepak bola dunia. Don Carlo banyak menuai prestasi dengan caranya tersebut di beberapa klub, meski kini banyak anggapan bahwa Catenaccio yang asli itu telah punah. Namun secara tidak langsung sebenarnya Ancelotti telah membuat Catenaccio tetap hidup tapi dengan jubah yang baru. Kick and rush adalah gaya sepak bola khas Inggris dengan cara direct atau mengumpan bola secepat mungkin. Duel fisik, tendangan jarak jauh, crossing dan kecepatan kedua sayap menjadi elemen gaya sepak bola kick and rush. Di Inggris, gaya seperti itu sudah jamak ditemui di beberapa klub. Namun sejak kedatangan Alex Ferguson di MU pada tahun 80-an, muncul pengaruh baru. Pelatih Skotlandia tersebut mampu keluar dari bayang-bayang sepak bola kick and rush yang merajalela. MU mampu bermain dengan gaya proaktif dan adaptif. Tak jarang juga Fergie mengadopsi gaya menyerang ala total football dalam cara bermainnya. Pakem formasi ala kick and rush 4-4-2 juga sering dirombak Fergie saat menukangi MU dengan varian-varian barunya seperti 4-4-1-1 atau 4-1-4-1. Maka, tak heran MU jaya di bawah Fergie dengan gaya main yang keluar dari pakem kick and rush itu. Publik pun makin jatuh hati padanya. Fergie adalah salah satu pelatih di Liga Inggris yang masa jabatannya terbilang lama, yakni 26 tahun. Maka dari itu fenomena munculnya pelatih seperti Fergie tergolong keunikan tersendiri yang telah mewarnai dunia sepak bola. Memang benar adanya, total football ala Johan Cruyff itu tak akan pernah mati. Bahkan kepopuleran total football itu kini terang-terangan muncul lagi ketika dibawa oleh sosok pelatih bernama Josep Guardiola. Ya, ilmu seorang murid itu memang tak akan jauh dari gurunya. Itulah yang dialami Guardiola yang notabene anak ideologis dari Cruyff. Ia belajar banyak dari Cruyff, dari cara menguasai bola, merebut bola, cara menyerang, maupun memanfaatkan ruang. Hal itulah yang kemudian ia praktekkan ketika menjadi pelatih. Pep sukses mendoktrin klub yang dilatihnya dengan filosofi yang dikenal dengan tiki-taka. Bagaimanapun, tiki-taka tersebut adalah bentuk penyempurnaan dari total football. Dengan gaya tersebut, dunia menjadi terkagum-kagum. Permainan yang indah untuk dilihat dari kaki ke kaki mampu membius jutaan pasang mata pecinta sepak bola di dunia. Ya, Pep Guardiola adalah fenomena bagi dunia sepak bola. Dalam dunia film atau sinetron biasanya dikenal adanya peran protagonis dan antagonis. Dalam dunia sepak bola ternyata juga berlaku loh. Tak terima hanya permainan indah dari Guardiola saja dipuja-puji dunia, Jose Mourinho muncul dengan gaya sepak bola baru yang pragmatis dan cenderung negatif. Mourinho adalah antitesa Guardiola. Mourinho tampil bak aktor antagonis yang bengis demi menghancurkan dominasi sepak bola indah Guardiola. Ia menghalalkan segala cara untuk menang. Taktik bertahannya yang dikenal parkir bas bahkan lebih kejam dari yang diajarkan Catenaccio. Prinsip pelatih Portugal itu selalu berpatokan pada hasil akhir. Dengan cara licik pun ia akan jabani demi sebuah kemenangan. Kalau perlu, anak asuhannya di lapangan dijadikan sebagai bajingan selama 90 menit untuk menggebuk lawan yang coba bermain indah. Ya, disukai atau tidak, gaya yang dibawa The Special One tersebut mampu berbuah prestasi di beberapa klub. Munculnya sosok Jose Mourinho dengan ide liciknya itu bagaimanapun telah mewarnai perkembangan dunia sepak bola selama ini. Sebenarnya ide total football dari Cruyff itu banyak variannya. Tak hanya Pep Guardiola saja yang mengadopsi, misal dengan lahirnya sepak bola gaya gegenpressing ala Ralf Rangnick.
merebut bola secepat mungkin, dan mengalirkannya untuk menyerap selama 90 menit adalah hal dasar dari gegenpressing. Artinya, gaya ini lahir tak jauh dari ajaran dasar total football. Salah satu murid Rangnick yang terkenal adalah Jurgen Klopp. Anak ideologis Rangnick ini mampu menjelma sebagai pelatih yang sukses membawa gaya gegenpressing di Liga Inggris untuk pertama kalinya. 9 tahun di Liverpool dengan sederet prestasi yang mampu ia raih berasal dari gayanya tersebut. Banyak yang menganggap bahwa gegenpressing ini adalah versi rocknya dari Tiki Taka Pep Guardiola. Ya, bagaimanapun Jurgen Klopp ini telah mewarnai khasanah sepak bola dunia dengan gaya mainnya sendiri.